Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Bapak Ibu wabarakatuh. kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kami berharap Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya semangat untuk kita belajar bareng hari ini. Yang kami hormati Bu Fadila Utami selaku pemateri pertama, kemudian nanti ada Pak Sultan yang saat ini masih di dalam perjalanan, beliaunya belum gabung, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama Allah diizinkan untuk bertemu secara virtual gitu, nggih. Mengikuti kegiatan webinar 1 dari komunitas kami, komunitas berbagi praktek baik, berbagi pengalaman-pengalaman baik, semoga bisa ditiru, diaplikasikan oleh teman-teman di tempat yang lain. Untuk hari ini kita akan mengangkat tema tentang berbagi praktek baik, yaitu pembelajaran kekinian. Yang kita angkat ada 2 tema hari ini. Nanti Bu Fadila Utami akan membahas mengenai materi pertama, yaitu praktek coaching di dalam pembelajaran. Kemudian yang kalau Bu Fadila Utami coaching, kemudian nanti yang di Pak Sultan akan menyampaikan masalah sosial emosional. Baik Bapak Ibu, agar apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa bermanfaat, kemudian kita dapat menyerap ilmu dengan baik, diberikan kelancaran dan sebagainya, kita berdoa dulu nggih menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo berdoa dapat dimulai. Amin, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai untuk webinar Bapak Ibu, kami perlu memperkenalkan diri bahwa komunitas ini adalah komunitas untuk belajar bersama. Kami dapat mewadahi semua Bapak Ibu yang ada di sini, misalkan memiliki sesuatu yang ingin dibagikan ke rekan-rekan akan bermanfaat, monggo dapat mengontak kami, kemudian nanti kita buat webinar, kita jadwalkan, nanti kita share ilmu yang kita miliki ke teman-teman yang lain. Nah, harapannya kegiatan ini dapat berjalan rutin begitu. Terus kita bisa mengundang teman-teman yang lain, karena kalau hal kayak gini kita dapat lakukan dengan baik, akan membantu keterlaksanaan IKM dengan cepat Bapak Ibu. Karena kemarin waktu kami ada event di Jogja, sebisa mungkin kita segera bersinergi, membagi pengetahuan, berbagi praktek baik ke rekan-rekan melalui komunitas-komunitas yang ada. Boleh komunitas di sekolah, antar sekolah, kabupaten kota maupun yang lainnya. Begitu Bapak Ibu nggih. Apabila Bapak Ibu punya sesuatu yang ingin di-share ke teman-teman yang lain, monggo dapat mengontak kami, nanti kita jadwalkan untuk kegiatan webinar. Begitu. Baik Bapak Ibu, agar lebih efektif, langsung aja untuk yang sesi pertama. Hari ini kita akan membahas masalah praktek coaching dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Fadila Utami. Monggo Bu Fadila Utami, kami serahkan sepenuhnya ke panjenengan. Baik, terima kasih Pak Dasyanto. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat nggih? Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi. Tapi saya yakin sepertinya Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi dengan apa yang tadi disampaikan Pak Dasyanto mengenai pembelajaran dengan coaching Bapak Ibu. Di sini karena kami kemarin sempat mengikuti pembekalan sebagai narasumber, maka dari itu kami punya tugas, kami punya tuntutan untuk bisa membagikan praktik baik yang sudah pernah kami lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Namun sebelum saya mulai untuk berbaginya, saya ingin Bapak Ibu mengikuti sebentar untuk saya tahu Bapak Ibu sudah fokus terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebentar. Oke. Kita main-main dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang bukan berasal dari Malang ataupun guru kimia SMA Kota Malang, mungkin seperti itu. Karena komunitasnya Pak Dasyanto ini sangat luas ya.
Nah, Bapak Ibu perkenalkan dulu, nama saya Fadila Utami, saya guru kimia dari SMA Negeri 2 Malang, Bapak Ibu. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Share screen saya mana? Oh ini sorry. Oh window, oke. Oke, kita akan main-main sebentar ya Bapak Ibu ya sebelum saya membagikan praktik baik saya. Nampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Ya, sudah nampak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan main dengan sebut warna ya Bapak Ibu. Sudah tidak asing mestinya ya. Oke. Yang disebutkan adalah warnanya, bukan tulisannya. Monggo bisa open mic, Bapak Ibu yang lain bisa open mic untuk bisa menyebutkan warna apa yang muncul di layar Bapak Ibu. Nah, aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Yang disebut nanti adalah warnanya. Oke, contohnya adalah kuning, itu dibaca hitam. Gitu, oke. Oke, kita mulai. Merah, Merah, oke. kuning, Kuning. Ya, hijau, Hijau. hijau. ungu, Ungu. Oke. biru, Biru. hitam, Hitam. Oke. ungu, Ungu. Oke, level muda ya Bapak Ibu. biru, Tuh. Biru. Kita masuk ke level sedang. merah, Pink. Pink. merah, Merah. biru, biru, Biru. abu-abu, Abu. ungu, Pink. pink, oranye, Orange. Ya, ada orange. Ada kuning, Merah. merah, Kita naik level. merah, kuning, Kuning. hijau, Hijau. Ungu. Pink. pink, hitam, Ungu. Merah. Hijau. Abu-abu. Orange. Biru. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semakin lama semakin cepat. Oke, berarti di sini menandakan bahwa Bapak Ibu fokus terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan mulai untuk berbagi Bapak Ibu. Saya menayangkan video yang saya unggah sebagai karya saya. Monggo nanti kita ikuti dulu videonya, kemudian nanti di akhir akan ada sedikit apa yang saya sampaikan. Ngoten nggih? Mohon disimak. Suaranya muncul Bapak Ibu? Suara dari video. masih berhenti Bu gambarnya, jadi belum tahu apa? Ini sudah jalan. Videonya apa? Soundnya nyala enggak? Enggak. Musiknya? Tidak. Oh tidak. Sebentar. Ini ada. Sebentar. Kok nggak ada ya?
Untuk soundnya. Tetap tidak muncul. Masih belum Ibu. Gimana? Atau linknya aja Bu di share ke chat gitu? Untuk yang di ya YouTube-nya ya Pak, sebentar Pak. Ini kemarin saya sebentar setting audio. Nggak bisa ya. Kalau saya pakai ini entire ini bisa nggak ya? Sebentar. Malah ketutup. Sudah masuk Bu suaranya kalau gini Bu. Oke. Agak putus-putus tapi Bu ya. Masuk ya tapi Pak. Tadi di awal sempat ada suaranya Bu, sekarang hilang lagi suaranya. Oh gitu. Nggih. Tetap nggak masuk suaranya. Nggih Bu, nggak masuk ini. Kenapa ya? Lah gini Bu, apa? Tetap tidak masuk? Nggak mau masuk suaranya Bu. Oh nggak mau, oke baik sebentar. Saya stop screen dulu. Disiasatian aja Bu, apa linknya yang di YouTube dapat Ibu share, kemudian nanti sebentar nih. Yang YouTube kemarin saya malah lupa Pak, sebentar Pak. Santai Bu, santai. Oke, gini saja. Kalau entire tetap nggak mau ya. Cancel. Oh, saya bukanya dari kalau saya buka dari sini
Insya Allah bisa ya. Ini Telegram share. Ya sudah, suaranya masuk sekarang. Permisi Bu Lala, Oh iya, Rindi. saya mau konsultasi tentang pembelajaran kimia. Apa Bu Lala ada waktu? Oh boleh, silakan duduk. Yuk. Terima kasih Bu. Apa yang ingin kamu konsultasikan? Jadi gini Bu, di materi kimia yang tentang kimia unsur, saya ada sedikit permasalahan. Gimana masalahnya? Saya kesusahan untuk menghafal Bu. Oh, menghafal kimia unsur. Iya. Terus selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk belajar kimia unsur itu? Saya sudah mencoba menghafalkan di rumah, tetapi yang ada saya malah ngantuk terus ketiduran Bu, soalnya bosan. Iya sih, memang materi kimia unsur itu banyak sekali, Iya. jadi perlu membaca. Nah, selain membaca, Saya sudah mencoba untuk menonton video di YouTube Bu, tapi ternyata saya bosan soalnya durasi videonya juga panjang sekali. oh iya, berarti sebetulnya kamu sudah punya ide bagus loh. Iya. Mau membaca, mau menonton YouTube. Iya. Nah, masih belum bisa memahami materi Belum. kimia unsur. Berarti selain dua percobaanmu tadi, kan Iya. percobaanmu itu bisa dibilang masih belum berhasil ya. Iya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan? Mungkin di pelajaran-pelajaran lain yang biasa kamu lakukan apa untuk bisa memahami? Mungkin biasanya saya membuat kertas-kertas kecil gitu Bu. Kertas kecil? Iya, tulisan-tulisan di kertas kecil. Biasanya saya buat itu kalau di pelajaran bahasa Inggris untuk catatan vocabulary atau gimana gitu Bu. Catatan kecil atau flashcard maksudnya? Iya Bu. Oh, saya punya kalau itu. Mungkin seperti ini. Nah, iya Bu, seperti ini. Ya. Iya. Oke, berarti kamu sudah punya gambaran bagaimana cara kamu bisa memahami materi kimia unsur. Mungkin kamu bisa menggunakan flashcard ini. Jadi kamu membuat flashcard biar materi kimia unsur bisa mudah kamu pahami. Iya Bu, nanti di rumah saya mencoba merangkum materi kimia unsur di flashcard seperti ini. Oke, baik. Berarti kira-kira dalam waktu dekat ini apa langkah utamamu untuk bisa membuat flashcard? Langkah pertama saya yang akan saya lakukan mungkin merangkum materi-materinya dan nama-nama kimia unsurnya di flashcard seperti ini. Oke. Perlu bantuan nggak? Siapa yang bisa membantu kamu kira-kira? Mungkin saya meminta bantuan kepada Dava Bu, karena dia kan pinter desain. Ya, jadi mungkin kalau flashcardnya menarik dan warnanya lebih bagus, saya juga lebih semangat untuk mempelajarinya. Nah, ide kamu cukup cemerlang ya. Jadi dari diskusi ini kamu sudah bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahanmu yang susah menghafal kimia atau mempelajari materi kimia unsur. Kamu bisa nanti coba membuat flashcard agar materi tersebut bisa dengan mudah kamu pahami gitu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Sukses terus ya Rindi. Ya, Semangat kasih. belajar. Iya, oke. Wah, aku dapat 100. Oke, Bapak Ibu. Oke, sudah nggih. Tadi adalah secuplik praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu coaching dalam pembelajaran. Mungkin sebelum saya lanjut, dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan coaching Bapak Ibu terhadap siswanya? Halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu, terdengar.
Nggih, nggih. Nggih. Gabung. Ya, Bu Istri, terima kasih. Nggih. Bu Istri sudah pernah melakukan coaching, Bu Istri? Saya baru gabung ini Bu Dila, tadi pengajaran nggak ikuti. Oh begitu, nggih. Baik, monggo diikuti. Nggih, Bapak Ibu, coaching itu mungkin yang biasa, yang sering itu antara coaching, mentoring, atau juga ada konseling. Nah, itu yang biasa dilakukan di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, berdasarkan pengalaman, kira-kira Bapak Ibu itu ini coaching, ini mentoring, atau ini konseling itu apakah ada yang sudah memahaminya, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh, belum. Mungkin kalau ada siswa yang, Bu, saya kesulitan ini. Nah, biasanya yang Bapak Ibu lakukan itu bagaimana, Bu? Bu Niluh mungkin? Terima kasih Bu Lala. Sebetulnya anak-anak itu kalau akhir-akhir ini saya cermati, kayak semakin menurun untuk curhat seperti itu. Misalnya, Bu, saya kok kesulitan ini, saya kesulitan itu, seperti itu, Bu. Jadi kita yang menggali ya akhirnya. Kalau di saya akhir-akhir ini memang menurun, jadi anak-anak maju ke gurunya atau seperti siswanya Bu Lala tadi, itu kan jarang sekali gitu. Malah kita yang tanya kan, kesulitannya apa? Kamu ini gitu. Jadi dipancing dulu begitu Bu Lala. Sehingga kalau siswa yang datang ke kami kayaknya kalau dibandingkan sebelumnya itu menurun. Oke, baik. Jadi apa ya? Rasa kepingin bisanya itu sekarang kalau enggak dipancing-pancing dulu gitu ya, Bu ya. Iya, itu betul. Anak-anak kurang. Oke, baik. Oke. Memang kebetulan kemarin itu siswa saya itu datang ke saya. Jadi dia itu apa ya, kalau kita bilang menyerahkan diri gitu. Jadi dia menyerahkan diri ke kami, Bu, saya kesulitan, Bu. Nah, berarti kan dia sendiri ada dari dalam dirinya itu ada keinginan untuk bisa. Betul. Nah, di situ baru kami melakukan coaching, Bapak Ibu. Nah, yang membedakan coaching dengan yang lain, sebentar. Di sini saya tadi ada. Tadi saya sudah ini. Oke. Ini masuk ke Windows. Oke, nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa beliau menekankan tujuan pendidikan itu menuntun, gitu ya Bapak Ibu ya, diberi tanda kutip menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, perilakunya. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik itu sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensinya dia. Sebentar, ini sebetulnya video ini tadi. Saya kembali lagi. Nah, kita memberdayakan potensi yang sudah dimiliki agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi ke murid saya tanyakan, untuk pelajaran yang lain bagaimana sih ketika dia menyampaikan, Bu, saya kalau belajar kimia unsur itu kalau materinya banyak, saya baca itu capek, ngantuk, saya lihat YouTube itu juga demikian. Terus kemudian saya tanyakan, ketika untuk pelajaran yang lain, apa yang lakukan seperti itu. Jadi itu adalah potensi yang ada di dalam dirinya. Saya memberdayakan potensinya. Dia suka membuat catatan-catatan kecil seperti itu. Catatan-catatan kecil. Nah, saya
mengarahkan, itu catatan itu bisa dibuat sebagai flashcard seperti itu. Ah iya Bu, benar. Nah, yang membedakan antara coaching, mentoring, dan konseling Bapak Ibu. Kalau pada kegiatan coaching itu adalah menuntun coach itu murid itu tadi atau seseorang yang datang kepada kita untuk minta bantuan tadi itu namanya coach, kemudian menemukan ide baru untuk cara mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi dari tujuan coaching, mentoring, dan konseling ini sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau coaching itu menuntun, kalau mentoring membagikan pengalamannya, kalau konseling membantu memecahkan masalah dari konseli itu. Nah, kalau misalkan, oh kalau Bulala dulu kalau belajar seperti ini yang lebih mudah. Nah, itu mentoring berarti Bapak Ibu. Kalau konseling itu biasanya mungkin ketika kita ada siswa, Bu, saya kesulitan di soal ini. Yang soal-soal biasanya soal-soal perhitungan itu kan kita kan membantu mereka. Ini langkahnya seperti ini, Nak. Satu, langkah kedua ini diginikan, ini diginikan. Nah, itu masuknya ke konseling seperti itu. Kemudian dalam hal hubungan, kalau coaching itu membangun kemitraan yang setara. Jadi tidak ada yang lebih memahami atau lebih ahli bukan, tapi coach dan coach itu setara hubungannya. Dan kemudian coach itu mengambil keputusannya sendiri. Coach hanya mengarahkan saja. Sedangkan kalau pada mentoring, hubungannya adalah antara seseorang yang berpengalaman dan kurang berpengalaman. Jadi ada mentee, ada mentor seperti itu. Kalau mentor itu yang lebih berpengalaman. Mentor itu lebih berpengalaman. Jadi dia bisa memberikan tips dan triksnya seperti itu. Kemudian konselor dan konseli juga demikian. Hubungannya adalah hubungan antara ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuan. Jadi coaching ini intinya adalah selain memunculkan potensi yang dimiliki oleh coach, juga antara coach dengan coach itu hubungannya adalah kemitraan. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu di sekolah atau di nanti tempat yang lain, monggo bisa mulai menerapkan coaching. Karena kalau hubungan kemitraan itu lebih tidak ada sungkan seperti itu. Jadi lebih terbuka, harapannya begitu. Jadi lebih terbuka antara coach dan coach. Tapi kalau sudah ahli, jelas kita manut ya. Kalau kita sebagai mentee itu karena kita dimentori, jadi ya oke, ya kita mengikuti apa yang disampaikan seperti itu. Itu Bapak Ibu praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah. Mungkin itu yang bisa ini, monggo nanti pada sesi tanya jawab kita bisa saling berbagi, saling sharing mengenai mengenai coaching dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke Pak Dasyanto. Baik, terima kasih Bu Fadilah, luar biasa pemaparan materi tentang coaching dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ibu sudah mempraktekkan bagaimana mengcoaching seorang siswa yang kesulitan belajar tentang kimia unsur ya Bu ya, sudah diceritakan. Memang materinya cukup luas, besar, membutuhkan teknik-teknik agar bisa menguasai dengan baik. Nah, Bapak Ibu, nanti apabila masih ada sesuatu yang ragu atau apa dapat ditanyakan di sesi berikutnya setelah pemaparan materi yang kedua, begitu nggih. Terus di sela-sela ini Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisikan daftar hadir karena ini juga sebagai bentuk evaluasi bagi kami untuk peningkatan aktivitas di kegiatan komunitas belajar ini. Karena yang kami sampaikan di awal tadi bahwa komunitas belajar itu tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan IKM
begitu, untuk mendukung keberlangsungan IKM kita, begitu. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu siang, untuk materi yang kedua, ini ada Pak Sultan. Pak Sultan sudah gabung, Pak Sultan? Iya, sudah gabung. Apa suara saya terdengar, Mas? Pak Dasianto? Oke, siap. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan dua pemateri yang luar biasa. Yang pertama tadi Bu Fadila Utami dari SMA Negeri 2 Kota Malang. Kemudian yang kedua ini adalah Pak Sultan. Beliau guru bahasa Inggris, Pak, ya? Ya. Dari SMA Negeri 4 Kota Malang. Beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Sultan akan membahas mengenai pembelajaran sosial emosional. Betul Pak Sultan, nggih? Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak Sultan, monggo dapat langsung memulai presentasi. Mohon teman-teman dapat menyimak, kemudian kalau ada sesuatu yang masih dibingungkan atau mau diperdalam, nanti kita dapat diskusi setelah Pak Sultan menyampaikan materinya. Sepenuhnya kami serahkan ke Pak Sultan. Monggo, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Ini pagi yang ceria ya, yang karena kita mendapatkan dua materi yang cukup sangat mengesankan. Yang pertama adalah dari coaching dari Ibu Fadila Utami, kedua adalah materi sosial emosional dari saya ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menampilkan presentasi saya mau sharing nih. Ini akan saya kasih link untuk mengisi di Padlet ya Bapak Ibu ya. Pak Ibu isi di Padlet ya. Sebentar. Oke, itu sudah saya kirim di chat ya, kolom chat, silakan diisi Bapak Ibu. Itu juga sudah dikirim oleh Pak Dasianto ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk mengisi. Ya, sudah ada beberapa yang masuk ini. Jadi ada dua. Jadi yang pertama adalah perhatikan sekitar Bapak Ibu, tulislah satu benda yang mewakili perasaan Bapak Ibu saat ini. Apa? Terserah. Benda apa saja bebas ya. Lalu yang kedua, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional itu? Oke, saya sharingnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Iya, oke. Oke, ada yang belum mengetahui ini ya. Silakan. Oke, sambil lalu kita Bapak Ibu mengisinya di dua pertanyaan ini. Coba saya ingin coba dibuka ya Bapak Ibu ya. Saya ingin yang menuliskan ini agenda guru. Coba dibuka mic-nya yang menuliskan agenda guru. Sambil lalu Bapak Ibu yang lain mengisi ya Bapak Ibu ya. Ya, siapa yang menuliskan di sini agenda guru? Perhatikan sekitar Bapak Ibu, tulislah satu benda yang mewakili perasaan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silakan. Istri Setiawati. Iya, hari ini saya ditarget untuk menyetorkan nilai rapot sehingga disablah. Jadi pikirannya ke agenda guru ya? Iya, agenda guru itu saya lirik tadi malam sudah lembur sampai jam 11 olah nilai. Biasa Bu Isti lembur sampai jam 11 punya anak bangsa Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Isti. Sekarang selanjutnya cangkir teh. Siapa yang menuliskan cangkir teh? Saya Bapak. Iya, monggo Bu Faiza. Kenapa Bu Faiza? Soalnya kan Sabtu Minggu itu waktunya santai biasanya sambil istirahat. Biasanya saya suka teh. Jadi ini sambil ngikuti webinar. Kebiasaan sambil itu teh. Didampingi secangkir teh.
Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah datang dan juga ikut webinar ya. Oke. Selanjutnya ini LJU. Apa ini LJU ini? Siapa yang menuliskan LJU ini? Lembar apa ini? Silakan dibuka LJU. Ya betul ya LJU ya. Yang Saya Nggih, monggo Ibu. LJU apa maksudnya Ibu LJU, Bu? ini lagi koreksi, sambil koreksi soalnya. Oh gitu. Luar biasa, semangat banget ya. Satu-satu sambil koreksi ya. Oke. Iya. Oke, sehingga apa namanya itu semua baik ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran sosial emosional. Ini ada beberapa sudah jawabannya. Ada yang juga belum tahu. Kemampuan untuk menyesuaikan diri secara emosional dalam bersosialisasi, oke. Mengetahui kemampuan ajak dalam memahami perasaan diri maupun kondisi dalam lingkungan sekitar. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, dalam kesempatan pagi hari ini, nama saya adalah Ahmad Sultan, saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kota Malang. Saya akan mencoba untuk membagikan kepada Bapak Ibu semua terhadap apa yang sudah saya lakukan tentang bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional itu. Oke, saya share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu share screen saya? Belum. Oh, belum. Sudahkah? Belum, Pak. Oke, bentar. Sebentar, Bapak Ibu. Ini apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, oke. Judul materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah sharing berbagi praktik baik dengan judul penerapan KSE dalam pembelajaran, yaitu kompetensi sosial emosional. Nah, apa itu KSE? Nah, tadi sudah dijawab di kolom di Padlet ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi KSE di sini adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Nah, itu ada beberapa jawaban yang sudah hampir betul ya Bapak Ibu ya. Lalu beberapa aspek dari KSE itu meliputi apa saja? Di sini adalah aspek yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dan perilaku diri sendiri. Oke. Mengenali emosi, memahami reaksi diri, menilai kekuatan dan kelemahan diri, menjaga keseimbangan emosi dan menerima diri sendiri, itu merupakan cakupan dari yang tadi saya sebutkan adalah kesadaran diri Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang berikutnya contoh KSE ya, contoh KSE mindfulness, itu meningkatkan kesadaran diri. Nah, seperti hal yang saya berikan ini adalah contoh pada saat saya pembelajaran di dalam kelas. Pada saat itu di tengah-tengah pembelajaran ya anak-anak agak kelihatan suntuk gitu, kelihatan agak lelah gitu ya jam terakhir. Maka akan saya berikan ini yang namanya mindfulness atau meningkatkan kesadaran diri, yaitu dengan teknik stop. Jadi saya putarkan musik di situ. Bisa musik Bapak Ibu terserah, bisa pilih atau zikir juga bisa, dan anak-anak memejamkan mata di situ. Nah, pada saat anak-anak memejamkan mata, saya akan mengucapkan kepada anak-anak silakan untuk menyadari menghiruplah nafas ya, jadi gitu ya, dalam-dalam, lalu rasakan nafas itu memenuhi rongga-rongga tenggorokan Anda, memenuhi rongga-rongga seluruh organ-organ tubuh Anda, turun ke tangan, turun ke kaki, sampai ke otak Anda, sampai ke brain Anda. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Jadi anak pada saat itu
menerapkan teknik mindfulness. Jadi mereka mengembalikan kesadaran diri gitu ya Bapak Ibu ya, mengembalikan kesadaran diri mereka pada saat mereka merasa lelah, merasa ngantuk dan sebagainya itu. Selanjutnya adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif dan mengendalikan perasaan negatif. Dari mereka memanage diri mereka sendiri, yaitu contohnya KSE manajemen diri itu kemampuan mengatur waktu, kemampuan mengatur emosi, kemampuan mengatur perilaku, kemampuan mengatur diri sendiri, kemampuan mengelola stres, dan kemampuan belajar mandiri. Nah ini adalah contoh yang saya lakukan adalah dalam manajemen diri. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk anak-anak menggambar ya, seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu tadi itu. Silakan Bapak Ibu tuliskan salah satu benda di dekat Bapak Ibu yang menemani Bapak Ibu pada saat pagi hari ini, misalnya seperti itu. Nah ini anak-anak saya suruh menggambar. Silakan anak-anak untuk menggambar tentang perasaan Anda saat ini. Ya, jadi gambarnya anak-anak macam Bapak Ibu. Jadi ini ada yang menggambar bunga. Kenapa sih kamu kok gambar bunga? Ya Pak, perasaan saya pada saat ini lagi berseri-seri, lagi seneng, lagi happy. Kenapa kok happy? Oh saya dapat hadiah Pak dari paman saya sebelum saya berangkat dari sekolah. Nah ada lagi yang menggambar orang nangis gitu misalnya seperti itu. Dulu kamu lagi ngapain? Saya merasa sedih Pak pada saat itu. Ada sesuatu yang mengganjal diri saya. Nah jadi itu ya Bapak Ibu ya. Yang saya lakukan. Nah, yang kedua adalah menanyakan gambar yang mewakili diri peserta didik. Nah, ada kalanya saya tidak menyuruh anak-anak untuk menggambar perasaan mereka. Kalau pada kesempatan yang lalu saya suruh menggambar perasaan mereka semuanya, lalu saya tanya beberapa sebagai sampling gitu ya. Ada yang juga saya memberikan menggambar. Jadi kalau dua orang duduk dalam satu bangku itu ya, yang sebelah kanan misalnya menggambar, silakan yang urutan sebelah kanan menggambar, terserah perasaan kalian menggambar apapun, terserah gitu ya. Nah yang sebelah kiri sebagai storyteller, jadi dia menceritakan, jadi dia sebagai pencerita, jadi menebak gitu ya Bapak Ibu ya, apa sih gambar dari temannya itu. Nah, jadi kalau misalnya dia tebak apakah seperti ini ceritanya, misalnya betul ya betul, kalau tidak ya mereka akan mengatakan oh bukan itu, yang saya maksud adalah ini, jadi seperti itu. Nah itu bisa meningkatkan manajemen diri mereka Bapak Ibu, mereka menjadi lebih sadar apa sih yang mereka rasakan pada saat itu, jadi gitu. Apa sih yang mereka alami pada saat itu atau sebelum pembelajaran. Nah kalau ini mengungkapkan perasaan peserta didik dengan menuliskan di Padlet, seperti yang saya tadi menggunakan Padlet kepada Bapak Ibu, ini saya juga menggunakan Padlet kepada siswa. Jadi silakan, saya mengatakan pada saat itu silakan boleh kalian mengambil gambar dari internet lalu masukkannya di Padlet yang mewakili perasaan kalian. Boleh juga kalian merekam suara. Nah, gitu, ada yang merekam suara nih Bapak Ibu di sini. Ini yang sebelah kanan ini, bawah ini ya, ini recording dari siswa mengatakan bahwa saya happy hari ini karena saya bla 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 bla, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu luapan perasaan yang dirasakan oleh siswa Bapak Ibu. Nah setelah itu saya menanyakan perasaan yang dituliskan di Padlet tadi. Nah seperti halnya saya menanyakan kepada Bapak Ibu tadi, kenapa sih kok milih LJU, kenapa sih kok milih agenda guru dan sebagainya. Nah itu untuk mengulas ya. Jadi anak berani untuk mengungkapkan gitu ya Bapak Ibu ya, sebelum kesadaran sosial ini. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi sekarang kita bayangkan Bapak Ibu ya, misalnya kimia itu di pelajaran jam ke-5-6 misalnya. Sebelum kimia, ini sebelum istirahat misalnya ya, ada pembelajaran matematika atau bahasa Inggris. Nah kalau Bapak Ibu sekarang silakan Bapak Ibu bayangkan, pada saat Bapak Ibu langsung memberikan pelajaran kimia, apa yang terjadi? Di otaknya anak-anak, di dalam pikirannya anak dan perasaan anak-anak itu masih ninggal, masih ada di pelajaran matematika sebelum pelajaran kimia. Pasti dalam otaknya, dalam pikirannya akan mengucapkan seperti ini. Wah, nanti apa ya kok sulit banget ya tadi ya matematika, Bu Erni mengajarkannya, saya kok nggak ngerti ya. Apa yang saya lakukan ya? Wis saya tak diskusi sama teman, wis saya tak belajar berkelompok sama sahabat saya, wis nanti. Nah, yang ada dalam pikiran mereka itu masih dalam taraf dia masih ada unsur matematika di dalam pikiran dia. Nah coba sekarang Bapak Ibu bayangkan seandainya itu terjadi pada diri
siswa-siswanya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memberikan pelajaran materi kimia. Ya anak-anak silakan ini kimia, silakan lanjutkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, atau aktivitas atau tugas, atau segera Bapak Ibu memberikan mengajarkan topik yang baru misalnya. Apa yang terjadi? Anak akan merasa kebingungan di situ. Belum selesai dia memikirkan tentang matematika yang barusan saja terjadi tadi, sekarang langsung ke pelajaran kimia. Nah, alangkah eloknya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menanyakan dulu perasaan mereka. Apa sih yang kamu rasakan? Misalnya, iya Bu, saya kesulitan di matematika. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu merasa kesulitan seperti itu misalnya? Oh, saya akan mencoba untuk belajar sama teman saya, Bu. Si Tony ini pintar banget Bu kalau dalam istilah matematika. Nanti saya mau belajar ke dia. Oh iya, itu ide yang bagus ya, belajar dengan teman sebaya kamu. Kamu bisa membahas segala macam apa yang kamu alami di pembelajaran matematika yang kamu pada saat itu kurang ngeh gitu, atau nggak tahu, atau kurang yakin bahwa kamu bisa di soal itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa melakukannya. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, untuk kesadaran sosial contohnya adalah menunjukkan kepedulian kepada orang lain, menghargai perbedaan, memahami dan menghargai norma sosial, menunjukkan sikap toleransi, menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini yang saya berikan. Kadangkala Bapak Ibu sebelum pembelajaran itu saya memutarkan film pendek. Film pendek yang fungsinya untuk menggugah aspek sosial emosional peserta didik. Ini pada saat ini saya mengambil film pendek, tidak usah terlalu lama ya Bapak Ibu, 2-3 menit cukup Bapak Ibu. Nah, di sini tentang dari film Thailand ini Bapak Ibu ya, tentang kebohongan seorang ayah. Jadi di sini isi ceritanya adalah ayah ini berbohong kepada si anaknya bahwa dia hidup berdua dengan anaknya. Jadi yang membiayai seluruhnya adalah ayahnya. Si anak ini nggak tahu kalau ayahnya bekerja. Ternyata ayahnya bekerja sebagai apa? Ayahnya bekerja sebagai kuli, ayahnya bekerja sebagai loper koran, mengantar koran seperti itu. Ayahnya bekerja yang bekerjanya susah Bapak Ibu. Kenapa kok dia seperti itu? Karena dia mengelamar ke perusahaan-perusahaan lain tidak diterima dengan skill yang dia punya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa benturkan di sini. Ayo, kira-kira unsur simpati apa yang ada dalam video tersebut? Nah, menghargai orang tua, menghargai ayah yang sudah berjerih payah memberikan nafkah pencarian kepada kita misalnya. Oke, sifat negatif apa yang nggak boleh kita tiru dari video tersebut? Oh, bohong Pak, kita nggak boleh berbohong Pak. Apapun yang kita ucapkan itu adalah suatu kebenaran. Kalau kita bohong satu kali, orang mungkin tidak akan percaya kepada kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini caranya untuk menggugah empati. Lo nggak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya lo Pak, nggak match nanti. Saya memutarkan film, sedangkan saya pelajaran kimia. Kok kayaknya nggak match sama sekali ya Pak ya? Jangan bilang nggak match-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merasakan di situ bahwa anak didik kita itu kita butuh menggugah aspek sosial emosional mereka. Kita butuh menggugah anak untuk berempati, untuk bersimpati pada suatu hal. Karena apa Bapak Ibu? Akhir-akhir ini ya simpati dan empati itu turun drastis. Sekarang bayangkan Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal yang terjadi di jalan raya nih. Kalau ada orang yang terjatuh, tidak serta-merta orang di sekitar itu langsung menolong. Saya yakin ada butuh beberapa menit baru ada orang yang menolongnya, meminggirkan sepedanya, menolongnya atau memberi air untuk si yang korban tadi itu. Loh, saya mengucapkan seperti ini karena ada suatu fakta Bapak Ibu. Pada saat itu saya pulang dari sekolah, saya itu melihat ada kecelakaan siswa SMA. Ternyata siswa KBC. Siswa saya kecelakaan di sana itu. Beberapa menit Bapak Ibu tidak ada orang yang menolong. Orang sibuk sama selfie. Dia hanya foto saja. Ini loh ada kejadian seperti ini. Dia upload di sosial media. Tanpa ada perasaan simpati atau empati untuk menolong si korban. Di depannya itu ada kafe yang notabene kafe itu tahu banget ada peristiwa itu. Nggak melakukan apa-apa, tidak memberikan air minum atau apa. Petugas parkir pun juga seperti itu, hanya melihat saja dan memvideo atau memfoto. Sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu. Jadi simpati, empati masyarakat pada akhir-akhir ini menurun drastis. Lalu saya langsung ke kafe tersebut
Mas, Mbak, tolong Mas kasihin air minum tuh, ada yang kecelakaan kasihan. Baru dikasih Bapak Ibu. Coba bayangkan seperti itu. Saya kasih kepada siswa saya tadi itu. Nah, itu harus harus ada dalam pikiran Bapak Ibu bahwa oh iya ya, kita perlu deh sekali-kali itu menggugah perasaan peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir nanti jam saya habis Pak Sultan, wong kimia itu loh sedikit jamnya. Nah, jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Pikirlah bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari situ. Anak menjadi semakin empati, sosial emosionalnya tinggi, anak merasa bahwa yang dia rasakan pada saat itu menjadi bahagia, menjadi senang. Itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah keterampilan berrelasi. Itu seperti apa contohnya? Kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan berempati, kemampuan mengelola konflik, kemampuan bekerja sama, kemampuan membangun hubungan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya, mampu mengidentifikasi masalah dengan jelas. Kalau ada masalah, mereka bisa mengidentifikasi dan bisa mengambil keputusan dengan jelas. Menganalisa informasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, mengambil keputusan yang bijak, bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah, contoh teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional sekarang Bapak Ibu. Mengarahnya ke contoh. Nah, ini yang saya berikan tadi Bapak Ibu, bernafas dengan kesadaran penuh ya. Bisa pakai Bapak Ibu kalau misalnya tanpa musik itu misalnya anak-anak ayo silakan untuk menarik nafas dalam-dalam, lepaskan, lakukan sebanyak 10 kali. Fungsinya di situ adalah untuk membangun efek sosial emosional siswa. Siswa akan merasakan di situ, ambil nafas dalam-dalam. Tutup mata misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Rasakan nafas yang kamu hirup. Coba bayangkan andai kalian sakit, nafas harus beli, oksigen harus beli. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Coba bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Itu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya saja. Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini atau contoh yang lain bisa. Atau mengidentifikasi perasaan seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya mewakili gambar. Gambar itu apa identifikasi perasaan apa yang ada dalam gambar itu bisa juga. Atau Ibu mendongengkan sesuatu boleh. Loh Pak, kimia Pak ada dongeng nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Bapak Ibu bisa benturkan dengan pelajaran kimia di situ kan bisa juga ambil contoh-contohnya peran-perannya sebagai kimia unsur misalnya nama-nama kimia unsur gitu bisa Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa dilakukan pada saat itu. Melukis dengan jari misalnya Bapak Ibu melukis, meminta untuk menggambar objek apa saja dengan menggunakan jari. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan seperti itu atau Bapak Ibu bisa yang saya lakukan tadi itu siswa Bapak Ibu. Kalau ini melukis seperti yang tadi buat ya atau membuat jurnal diri. Nah, jadi suruh anak untuk membuat atau menyiapkan sebuah buku tulis ya yang mereka sebut sebagai buku jurnal, menuliskan apa saja yang ada di situ. Gak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya oke, sekarang anak-anak sudah punya buku jurnal masing-masing. Misalnya Bapak Ibu sebelumnya menyuruh anak untuk membawa buku jurnal. Buku notes itu loh Bapak Ibu. Seperti kita pelajaran pramuka itu. Oke, sekarang tulis. Tulis perasaan kalian, pikiran kalian, apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu rasakan kemarin, apa yang kamu rasakan minggu yang lalu. Tulis di situ. Luapkan perasaan kalian di situ. Anak nulis tanggal ini, tanggal sekian, hari ini nulis dia. Kasih waktu 2 menit. Sudah tutup. Sudah. Nanti kesempatan selanjutnya suruh anak untuk membaca jurnal tersebut. Nah, lalu tanyakan apa yang kamu rasakan setelah kamu menuliskan jurnal kemarin itu. Oh, yang saya rasakan perasaan bahagia Pak. Saya senang sekali saya bisa curhat. Walaupun saya nggak bisa curhat kepada teman saya. Nah ini rahasia Pak yang ada dalam diri saya curhat ke buku. Saya tuliskan di buku jurnal itu tentang diri saya. Tentang hal yang saya alami. Loh, anak senang banget Bapak Ibu. Pada saat itu senang banget. Tuh lanjut. Ada kita mengerti perasaan mereka. Lalu membuat puisi akrostik misalnya ya. Puisi berdasarkan huruf. Nah misalnya nama Putra. Nah itu Putra pemain bola jago. Usahanya keras untuk dapat menulis. Dengan rapi, tenang, aman, ramah, asyik diajak bercanda. Pak kimia masa ada puisi? Loh apa Bapak Ibu? Nggak harus puisi ini ada dalam pelajaran bahasa. Di berbagai mata pelajaran apapun bisa masuk untuk memasukkan pembelajaran sosial emosional kepada siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu tidak harus
ada di depan membuat pembelajaran sosial emosional ini untuk siswa. Di tengah pun bisa. Di akhir pembelajaran 10-15 menit menjelang pelajaran, akhir pelajaran bisa juga. Nah, membuat kolase diri itu apa yang dilakukan? Misalnya meminta siswa menyiapkan kertas, lem, majalah dan alat tulis untuk membuat ilustrasi dirinya sendiri dalam bentuk kolase diri, mendeskripsikan kualitas-kualitas yang ada pada diri mereka. Apa sih kekuatannya? Apa sih kelemahan kamu? Boleh. Nuliskan di jurnal diri tadi itu boleh juga seperti itu. Untuk mengupgrade ya diri kita sendiri Bapak Ibu sebelum pembelajaran. Memeriksa perasaan diri yang dilakukan guru, mengajak menulis tentang murid menuliskan tentang perasaan diri yang dialami, yang dirasakan. Misalnya setelah pembelajaran ya Bapak Ibu memberikan anak-anak untuk menuliskan hari ini secara fisik saya merasa bagaimana, tubuh saya merasa bagaimana secara mental, saya merasa bagaimana, saya merasa senang di pembelajaran kimia, pikiran saya menjadi tercerahkan misalnya dengan topik di pembelajaran kimia di topik 1 ini, saya merasa senang sekali, secara emosi saya merasa bangga terhadap guru saya, karena guru saya memberikan berbagai hal yang menyangkut tentang diri saya. Saya bisa menggambarkan, meluapkan perasaan saya dalam bentuk gambar, saya bisa menceritakan kepada orang lain apabila orang bercerita. Jadi yang saya rasakan, saya merasa pagi hari ini merasa puas dengan pembelajaran fisika. Hanya itu aja, guru saya menggunakan game-game di pelajaran kimianya, misalnya seperti itu. Guru saya mengajak saya untuk berefleksi di pelajaran kimia yang sudah saya ikuti di pembelajaran pertama ini. Nah itu Bapak Ibu, itu untuk memeriksa perasaan diri. Nah, menuliskan ucapan terima kasih misalnya, ajak murid misalnya Bapak Ibu untuk bisa berbuat mengucapkan terima kasih terhadap siapa. Misalnya, ayo kirim ucapan terima kasih kepada teman kamu, ambil secari kertas misalnya. Ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada murid boleh, kepada guru boleh. Nah, atau misalnya nanti ya, jangan lupa di istirahat pertama kan selesai pelajaran kimia, kasihkan ucapan terima kasih itu kepada siapa yang kamu ingin mengasihkannya. Kepada teman sekelas kamu kah? Kepada guru kamu kah, yang kalau pada saat ini guru kimia nggak ada, misalnya guru bahasa Indonesia Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak misalnya, boleh silakan kasihkan itu, ungkapkan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, mengidentifikasi emosi, misalnya ini Bapak Ibu meminta bekerja berpasangan ya, seperti yang saya ceritakan tadi, bekerja berpasangan dengan gambar, lalu temannya sebelahnya bisa menebak apa gambar itu untuk tahu emosinya, atau misalkan siswa A tersenyum, siswa B menebak apa arti senyum yang siswa A itu ungkapkan pada saat itu. Nah, jadi siswa B-nya menebak. Nah, atau dengan roda emosi, Bapak Ibu bisa memakai roda emosi, atau Bapak Ibu memperlihatkan foto foto gambar orang yang lagi suntuk gitu ya, itu gambar wajahnya. Kira-kira ditebak, nak, kira-kira apa sih gambar seperti ini, gambar apa misalnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang dia rasakan? Kalau kamu lihat gambar seperti ini saya punya gambar. Sebentar Bapak Ibu, saya ambilkan. Oke, saya ambilkan setelah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, mindful eating, nah, misalnya seperti ini, minta murid untuk mengikuti model SSS untuk mempraktikkan pola makan dengan berkesadaran. Misalnya minta anak duduk saat makan, misalnya sama-sama ini ya, makan-makan bareng misalnya. Minta anak untuk makan secara perlahan, menikmati makanan mereka, merasakan teksturnya dan sebagainya, merefleksikan perbedaan makan dengan berkesadaran dan tidak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Tidak hanya ini hanya sekedar contoh saja. Jadi yang berikutnya adalah kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Jadi bisa dituangkan di jurnal tadi itu yang saya beritahu ke Bapak Ibu di notebook gitu ya. Pengalamannya bekerja sama dengan kelompok itu apa. Kalau sudah kelompokan itu Bapak Ibu kimia misalnya, setelah itu berkelompok, maka boleh anak-anak menuliskan di situ apa yang dia rasakan di dalam kelompoknya. Lalu kegiatan role play komunikasi. Jadi murid dipersilakan duduk berpasangan untuk kemudian saling bergantian bercerita. Nah, boleh ini kalau ini bercerita, terserah bercerita apapun boleh. Nah, jadi bergantian saling bercerita dan saling memberikan masukan, saling memberikan sekedar refleksi terhadap cerita mereka, feedback gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terima kasih Bapak Ibu.
Saya stop sharing seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya tunjukkan. Nah, seperti ini gambar ini misalnya. Ini saya punya gambar Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Nak, kalau kamu melihat gambar ini, apa perasaan yang kamu rasakan? Dia merasakan apa sih? Jadi seperti itu. Atau gambar ini. Nah, ini gambar ini lagi diam ini. Tidak ada senyumnya. Misalnya seperti itu. Apa yang dia rasakan? Atau gambar ini. Nah, ini dia lagi ngapain ini? Kok gigit bibirnya? Ada sesuatu kah yang terjadi? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ditanyakan pada saat sebelum pembelajaran. Nah, yang akan dia rasakan adalah mereka langsung berkesadaran penuh. Sehingga setelah mereka melakukan itu, melaksanakan itu, Ibu langsung masuk ke dalam pembelajaran kimia. Oke anak-anak, terima kasih. Anak-anak semuanya sudah mengungkapkan perasaan dengan sejujurnya pada pagi hari ini. Sudah meluapkan perasaannya pada pagi hari ini. Nah sekarang kita ke materi yuk. Ya, jadi seperti itu. Itu caranya untuk memberikan pembelajaran sosial emosional kepada anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Sultan telah menyampaikan materi kedua terkait dengan pembelajaran sosial emosional gitu nggih. Pak Sultan dan Bu Fadila, ini ada permintaan dari teman-teman yang hadir untuk materi, mohon berkenan untuk di-share begitu ya Bu ya. Kalau misalkan share ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Misalkan dalam bentuk link, monggo Bapak Ibu langsung bisa di-share di menu chat biar ya, boleh. Nanti saya kasihkan ke Pak Dasianto ya, Pak Dasianto ya. Oke, boleh. Untuk saya selanjutnya tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, kalau misalkan ada sesuatu yang masih perlu kita diskusikan lebih lanjut, mohon berkenan untuk angkat tangan dulu terus nanti kita persilakan. Baik, yang pertama ada Bu Istri Setiawati. Nanti ditujukan ke siapa gitu ya Bu ya pertanyaan. Nanti kita buat 2 pertanyaan dulu, ditujukan kepada siapa, nanti terus Bapak Ibu narasumber dapat menanggapinya. Monggo Bu Istri. Oke, terima kasih. Saya bertanya untuk kedua-duanya. Untuk Bu Fadila, karena saya tadi tidak mengikuti dari awal ya. Sehingga saya lihatnya video yang terakhir tadi ada siswa yang Bu Dila memberikan coaching pada pada anak-anak tadi. Pembelajaran coaching ini sifatnya pelayanan individu, kelompok gitu ya Bu Dila ya. Jadi tidak pelayanan secara klasikal, siswa mendatangi Bu Dila mengalami kesulitan secara individu atau kelompok, kemudian juga dilayaninya seperti itu di luar jam pembelajaran. Gitu ya Bu Dila ya. Oke, ya siap Bu Istri. Oke. Jelas sudah. Kemudian untuk Pak Muhammad Sultan, kedua materinya hari ini materi yang menarik bagi saya, pengalaman baru. Walaupun kita sebenarnya seperti tadi Bu Dila sudah pernah melaksanakan dalam proses, tapi nggak tahu namanya coaching atau apa, pokoknya kita berikan layanan individu selama ini seperti itu. Kemudian untuk Pak Sultan, kegiatannya tadi tentang KSE, kompetensi sosial emosional ya Pak ya, pembelajarannya itu kami di kimia dengan pembelajaran seperti itu tentunya penyampaiannya kan diselipkan sebelum pembelajaran atau di sela-sela gitu Pak ya. Ini seperti tadi saya mohon permintaan, mungkin Pak Sultan punya video-video inspiratif yang tadi ya. Sebenarnya saya itu dulu juga sudah pernah mengikuti pelatihan seperti ini KSE dulu sebelum pandemi lama, juga sudah pernah menuliskan dalam bentuk karya tulis tapi tidak diberi nama dengan KSE, dipadukan dengan model pembelajaran apa gitu. Memang anak-anak kalau di sela-sela pembelajaran itu diberikan selingan atau ibaratnya ice breaking ya, emosi untuk sama enggak Pak ya. Jadi untuk di awal anak-anak untuk membawa ke sana disetelkan video dulu. Selama ini saya memberikan anak-anak itu namanya ice breaking. Padahal ice breaking itu cuma 5 menit kan Pak. Nah, sementara waktunya KSE tadi bisa lebih dari itu, ya Pak ya. Nah itu, saya tertarik sekali Pak karena di kimia itu materinya
gambarannya anak-anak itu sulit, rumit, sehingga kalau diselingi seperti itu mungkin akan membuat pembelajaran siswa di kimia itu akan bergairah. Karena itu saya butuh salah satunya bahannya ya tadi untuk memotivasi, termasuk film-filmnya itu saya butuh itu, boleh Pak nih. Sambil nanti saya juga cari sendiri. Itu Pak. Matur suwun. Baik, terima kasih Bu Istri. Ada 2 pertanyaan ya ditujukan kepada Bu Fadila dan Pak Sultan. Kalau yang pertama kan udah terjawab ya Bu yang di Bu Fadila bahwa untuk praktek coaching itu pelayanan individu begitu Bu ya. Dan biasanya memang kita lakukan di luar jam pembelajaran. Okay. Terus kalau yang kedua ke Pak Sultan, nanti berkenan ya Pak ya membagi video inspiratif atau bahan ya, saya bagikan dulu, jangan khawatir. Terus tadi Pak ada satu pertanyaan yang saya tangkap dari Bu Istri. Sama nggak sih Pak KSE ini dengan ice breaking begitu Pak? Mungkin Pak Sultan dapat memberikan penjelasan terkait dengan itu. Terima kasih Bu Istri Setiawati, luar biasa ya. Bu Istri kan sudah kemarin mengikuti pelatihan tentang KSE ya Bu ya. Mungkin satu hal yang harus Bapak Ibu juga ketahui bahwa KSE itu kan kompetensi sosial emosional itu bisa include di pembelajaran Bu Istri. Kalau ice breaking itu kan tujuannya untuk membuat anak senang ya dalam apa namanya itu dalam pembelajaran gitu ya. Jadi ice breaking-nya bisa berupa game, bisa berupa apa namanya itu senam dan sebagainya. Anak di situ itu merasa senang gitu loh. Wah, asik banget ya pelajaran kimia ini ya. Ada ice breaking-nya lagi, nanti sama Bu Istri dikasih ini di tengah-tengah. Oh, nanti sama Bu Istri dikasih lagi juga di akhir. Nah, tapi kalau KSE ini lebih mengarah pada pengungkapan perasaan sosial emosional mereka. Empati mereka, simpati mereka terhadap sesuatu hal. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kita itu kalau berada di dalam kelas, kita itu akan menghadapi anak yang berbagai macam hal yang dia alami pada saat itu. Kita nggak tahu Bapak Ibu, pada saat kita mengajar kimia, ada hanya yang pikirannya tidak di kelas pada saat itu. Anak pikirannya melalang buana ke tempat yang lain, atau habis dimarahi oleh orang tuanya, atau habis dimarahi sama gurunya. Bisa jadi terjadi itu. Atau habis ada masalah dengan temannya, bisa jadi itu terjadi. Dan pada saat ibu memberikan, Bapak Ibu memberikan pembelajaran kimia pada saat itu, maka saya yakin pelajaran kimia tidak akan masuk nih di anak ini, tidak akan bisa masuk dalam pikiran mereka. Mereka nggak akan bisa mencerna dengan baik. Bagaimana dia bisa mencerna kalau dia punya sesuatu yang dia pikirkan. Jadi tujuannya di sini adalah mengembalikan kesadaran Bu Istri. Jadi beda ya kalau sama ice breaking-nya. Jadi dia fungsinya mengendalikan kesadaran kita, mengendalikan kesadaran siswa. Kalau dia sudah sadar, balik nih kesadarannya, maka apapun yang akan dimasukkan oleh ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, insya Allah akan bisa ditangkap dengan anak dengan baik. Jadi seperti itu. Perkara nanti, Pak, saya mau sosial emosional, iya, ice breaking-nya mau saya kasih juga, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka bisa semangat, bisa menjadi gembira, jadi seperti itu. Begitu ya, Bu Isti ya. Nanti akan saya bagi, Bu Isti. Untuk video itu, Bu Isti, saya mendapatkannya itu dari YouTube terus terang. Dari kebanyakan itu di Korea. Jadi nanti ketika di YouTube itu film pendek inspiratif tentang simpati atau empati gitu aja, nanti muncul banyak banget Bapak Ibu. Dan luar biasa, ada yang situasinya di kelas Bapak Ibu, antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, itu match banget pokoknya dengan kita. Dengan guru itu match banget. Jadi ada banyak sekali yang Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa untuk video itu. Terima kasih Bu Istri. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Istri dan Pak Sultan, Bu Fadila yang memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal ini tadi. Nggih, ada perbedaan mendasar Ibu antara ice breaking dengan yang KSE. Bu Istri, nggih. Alhamdulillah. Iya Pak. Nggih, siap. Sampun Bu Istri? Sampun. Alhamdulillah. Baik, ini ada yang angkat tangan lagi, ada Bu Faiza. Baik Bapak Ibu, sebelum ke Bu Faiza, mohon untuk berkenan mengisi beberapa link yang ada di menu chat, karena itu sebagai bentuk evaluasi kami, ada daftar hadir dan sebagainya. Karena itu diperlukan oleh pihak ya Bu ya, kementerian ya Bu ya. Kalau kita ada kegiatan, ada event, ada umpan balik dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu tetap berkenan untuk mengisi. Dan alhamdulillah linknya satu. Gimana? Cukup salah satu Pak ya? Nggih, salah satu. Umpan balik satu, daftar hadir satu gitu kan ya? Nggih. Baik. Bu, untuk umpan balik itu sendiri-sendiri ya. Dari Bu Fadila. Saya juga ada nanti sendiri masuk
saya, Bu Fadila masuk ke Bu Fadila nanti. Baik, Ya. nanti aja saya ya, bagikan ke Pak Desianto aja biar tidak bingung Bapak Ibu nanti. Oke, baik. Yang sudah ada di menu chat itu yang miliknya Bu Fadilah Bapak Ibu. Untuk umpan baliknya nanti Pak Sultan masih nunggu sebentar nggih. Nggih, alhamdulillah. Dan hari ini Bapak Ibu untuk webinar kita pertama alhamdulillah dihadiri oleh salah satu sahabat kita yang cukup jauh dari Papua, dari Kerom. Ada Bu Fajarwati alhamdulillah berkenan untuk hadir. Dan ada juga yang dari Sidoarjo tadi. Kalau nggak salah dari Taman ya Bu ya. Taman itu Sidoarjo atau Sidoarjo? Taman ya? Sidoarjo Pak, Sidoarjo SMA Taman. Okay. Luar biasa ya Pak Desianto ya, dari Sidoarjo ada dari ujung sana. Okay. Alhamdulillah ini masih awal, kemudian kan kemarin mau tak jadwal di PMM Pak, ternyata kita gagal. Kalau pas nggak tahu kenapa sebabnya saya gagal menjadwalkan di PMM. Semoga kedepannya kita bisa menjadwal di PMM agar jangkauan webinar kita juga menjadi lebih luas lagi, begitu nggak? Iya Pak. Bapak Ibu juga akan kami undang untuk berpartisipasi aktif di dalamnya untuk menyemarakkan, mensukseskan IKM kita, IKM bersama kita. Itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada Bu Faiza nih yang telah mengangkat tangan. Monggo Bu Faiza, dapat opening dan sampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa mengikuti webinar yang diisi oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat menurut saya. Saya sangat mendapatkan sesuatu yang baru menurut saya. Yang pertama, saya mau bertanya kepada Pak Sultan. Misalkan tadi anak-anak sudah sebelum pelajaran kimia kita beri kesempatan untuk mencurahkan isi hatinya. Nah, misalkan ternyata salah satu anak itu tadi istilahnya apa ya, mempunyai masalah, istilahnya mempunyai masalah. Nah, apakah setelah kita tahu masalahnya itu kita istilahnya apa ya, berusaha membantu mengatasi sehingga waktu kita mengajar dia sudah istilahnya apa ya, agak plong karena masanya, atau kita cukup tahu aja setelah itu ya kita tetap lanjut. Kalau misalkan kita hanya sekedar tahu di awal oh anak ini bermasalah, ini yang siap mengikuti, menurut saya kayaknya kalau cukup tahu sepertinya agak gimana gitu ya Pak ya, mohon maaf. Tapi kalau misalkan tadi sampai kita membantu mengatasi masalah ya mungkin seperti tadi, bagaimana dengan jam mengajar kita. Itu yang pertama. Yang kedua ke Bu Fadila. Coaching tadi itu kalau saya lihat berkaitan dengan anak yang memang dia sadar. Sehingga dia menghampiri kita untuk bertanya. Saya mengajar di 2 tempat, di 2 sekolah yang sangat-sangat jauh berbeda. Yang pertama, sekolah pertama itu mohon maaf tempatnya istilahnya dari segi ekonomi itu menengah ke atas. Sehingga mereka anak-anak yang memang siap untuk belajar. Pagi kalau saya masuk di mejanya itu sudah siap istilahnya apa, bekal makan dan buah dan segala macamnya. Sehingga istilahnya dari segi gizi dia sudah berkecukupan, dari rumah dia, dari keluarga berada, dia sudah punya cita-cita seperti itu. Sementara di sekolah yang satu itu banyak dari ekonomi ke bawah. Sehingga kadang jam 9, jam 10 kita ajar tuh mereka gelisah karena nggak sarapan. Sehingga kalau ditanya kenapa, kadang mohon maaf, ada orang tuanya memang tidak ada. Mereka orang tuanya bekerja di luar negeri. Ada yang pagi-pagi orang tuanya sudah berangkat ke pasar. Sehingga apa istilahnya mau makan pun dia tidak ada makanan yang mau dimakan di rumah. Sehingga berangkat sekolah dalam keadaan perut kosong. Sehingga kesadaran untuk misalkan saya butuh pelajaran saya ini itu enggak ada. Karena pernah saya memberi latihan dapat nilai 10 kecil, itu saya tanya, ayo ada kesempatan untuk memperbaiki, saya ngomong gitu. Jawabannya nggak perlu Bu, katanya gitu. Loh kok nggak perlu gimana? Kan masih bisa dapat nilai lebih tinggi. Lah wong saya Bu nggak kepingin kuliah, saya nggak mau belajar kimia. Kan nanti saya kerjanya nggak ada urusannya sama kimia. Nah menghadapi anak yang model seperti itu kan sudah beda lagi gitu loh. Mungkin dari Bu Fadila ada masukan itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Faiza. Langsung ke Bu Fadila ya Bu, nanti baru ke Pak Sultan. Monggo Bu Fadila untuk menanggapi.
Baik, terima kasih Pak Dasyanto atas kesempatannya. Terima kasih Bu Faiza pertanyaannya. Jadi begini, memang betul ketika proses coaching itu kita berikan ke siswa ataupun ke rekan kita itu memang layanannya individu seperti yang disampaikan Bu Istri tadi ya, layanannya individu. Dan juga kita di sini sebelum melakukan coaching itu menekankan dulu pada coach atau siswa atau rekan yang ingin kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika mereka tidak ada keinginan untuk menyelesaikan masalah, kita tidak bisa melakukan coaching, Bapak Ibu. Jadi mereka harus dengan kesadaran diri juga bahwa saya ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi, seperti itu. Mungkin tadi yang disampaikan ke Bu Faiza, di awal pembelajaran kok ada siswa yang bermasalah seperti ini, terus bagaimana, apa kita cukup tahu saja atau bagaimana? Nah, mungkin yang seperti itu bisa kita sampaikan gini, Bu. Oke, Nak, kamu sudah menyampaikan masalahnya ke Ibu, nanti dulu ya, kita sekarang fokus dulu ke pelajaran atau bagaimana, nanti setelah pelajaran kita bisa ketemu di mana gitu, janjian di kantin atau di perpus, asalkan tempatnya representatif ya Bu. Jadi kita bisa diskusi itu enak gitu, tidak terganggu oleh hal yang lain. Nah di situ kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang menyebabkan siswa tersebut bisa akhirnya curhat seperti itu. Nah kalau coaching sendiri, kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan apa yang mereka miliki. Jadi aset apa yang sudah mereka miliki kita kembangkan, seperti itu. Kalau di mentor itu kan kita, oh kamu nggak boleh begitu. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu yang di coaching itu yang dihindari, Bu. Begitu. Jadi kalau proses coaching itu memang betul-betul penyelesaian masalah itu sebetulnya munculnya dari dalam diri coachingnya sendiri itu. Kita hanya mengarahkan apa yang sudah biasa kamu lakukan. Loh, berarti dari situ kan kita bisa juga melakukan yang seperti ini. Mungkin ditambahkan apa gitu. Jadi kalau misalkan pembelajaran tadi, ayo kok nilaimu Bu saya enggak perlu kimia gitu. Terus kita gali lagi. Coba sadari kembali, apakah betul kamu hidup itu tidak perlu dengan ilmu kimia seperti itu. Jadi kita menggalinya ya dari itu, dari potensi yang ada dalam diri coaching-nya gitu, seperti itu Bu. Jadi tidak sebagai ahli, kita berdirinya di situ tidak sebagai ahli, tapi sebagai temannya. Jadi kita semacam sharing seperti itu Bu. Oke, Bu Faiza. Iya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Faiza dulu sebelum ke Pak Sultan. Oke, sudah. Terima kasih. Berarti memang berarti untuk yang coaching memang dari anaknya harus memang dia sadar merasa butuh gitu ya Bu ya. Nggih. Ya, makasih. Sami-sami nggih, matur nuwun nggih. Dari Bu Faiza, Mbak Dila nggih, alhamdulillah. Baik, untuk yang pertanyaan kedua Bapak yang ditujukan ke Pak Sultan. Monggo Pak Sultan langsung ditanggapi. Ini memang agak nyambung ya dengan coaching ya. Jadi berkesinambungan gitu ya. Kayak sih. Ya oke Ibu. Kalau pada saat Ibu memberikan seperti yang saya berikan tadi, lalu anak Ibu merasakan bahwa ini kok ada masalah ya. Mungkin untuk keseluruhannya Bapak Ibu semuanya, Ibu Faiza mungkin pada saat itu kalau untuk menyelesaikan secara langsung kan mungkin kan habis nanti waktu kimianya kan gitu ya. Nah mungkin Ibu Faiza bisa melakukannya di sela-sela pelajaran kimia tersebut. Misal nih sudah semua selesai semuanya pada saat pembelajaran kimia, lalu kan ada penugasan kan di situ kan. Pada saat penugasan itu Ibu panggil langsung aja di kelas itu ya panggil. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Saya seperti ini Bu, saya ada masalah gini. Bisa itu satu kali Bu. Jadi kalau itu Ibu bisa juga melakukannya, mengaitkannya dengan coaching tadi itu kan dia ada masalah di situ kan. Bagaimana Ibu pada saat itu bisa menggali dalam diri anak tadi itu untuk bisa plong pada saat dia mengikuti pelajaran, tidak hanya pelajaran kimia atau pelajaran lainnya juga bisa. Itu satu. Atau yang kedua kalau misalnya di luar boleh pada saat istirahat atau apa boleh, atau pada saat pelajaran kimia yang selanjutnya Ibu bisa panggil anak itu misalnya.
Disampaikan itu gimana perasaannya sekarang? Sudah plongkah atau masih ada sedikit kendala? Nah, ibu bisa dekati seperti itu, ibu. Nah, sampai anak itu merasa nyaman, sudah Bu, saya merasa nyaman, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya yang Bu Fadila tadi katakan, ya betul ya Bu Fadila tadi mengatakannya untuk coaching tadi itu mungkin untuk kalau misalnya kalau keseluruhan Pak, wis arah-arah ini untuk pelajaran kimianya agak sedikit kurang semangat Pak, mereka tujuannya nggak ingin kuliah, mereka ingin kerja misalnya. Ibu tampilin tuh di situ video tentang pendidikan yang isinya video tersebut itu bisa membuka perasaan mereka bahwa mereka di sekeliling mereka itu dia nggak hanya belajar yang dia tekuni di pekerjaan itu, dia juga bisa belajar dengan materi yang lain. Matematika ada di sekitaran mereka, kimia juga ada di sekitaran mereka. Jadi seperti itu Ibu Faiza, mungkin itu bisa membuka perasaan anak menjadi lebih peka lagi tentang sosial emosionalnya mereka. Oh iya ya, ternyata aku belajar kimia nggak cukup yang aku pelajari di sini saja. Ternyata setelah aku lulus nanti aku kerja yang bukan notabene di kimia misalnya seperti itu. Ternyata bisa untuk saya jadikan bekal saya jadi seperti itu di kehidupan saya. Seperti itu Bu Faiza jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sultan. Sangat jelas. Ada masukan lagi dari Bu Faiza? Balikan lagi. Enggak, sudah Pak, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pak Sultan, Bu Fadila, kalau satu penanya lagi gimana? Apakah masih di... Boleh, silakan ya. Boleh apa-apa, silakan Pak. Monggo Bapak Ibu sambil mengisi daftar hadir, apabila masih ada yang mengganjal untuk disampaikan ke dua narasumber hebat ini. Ada Bu Zaimah dulu ya. Tadi Bu Aisyah sudah, sekarang Bu Zaimah. Monggo Bu Zaimah. Terima kasih Pak Das. Saya mau menanyakan ke Bu Fadilah terkait coachingnya. Ini kan kalau coaching itu kan anak atas kesadaran diri bahwa dia membutuhkan sesuatu. Padahal selama ini justru lebih banyak siswa yang belum sadar kalau aku butuh gitu loh sebenarnya. Nah, itu mungkin Bu Fadilah atau mungkin Pak Sultan ada pengalaman ya bagaimana untuk memancing agar siswa ini sadar bahwa aku butuh Mbak, bahwa aku yang butuh gitu loh, bukan guruku yang butuh sebenarnya gitu. Mohon bantuannya Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih Bu Zaimah. Ini siapa dulu yang jawab ini, Pak Sultan apa Bu Fadila dulu? Bu Fadila dulu aja Pak. Baik, Bu Fadila dulu. Monggo Bu Fadila. Baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Zaimah. Ya, memang betul Bu. Jadi kita itu sebagai guru mestinya peka gitu ya Bu ya. Peka apa yang dibutuhkan oleh siswa. Memang kadang siswa itu lebih ke gengsi gitu ya. Kalau dia tuh perlu, dia menyampaikan saya membutuhkan tuh mereka itu lebih ke gengsi. Maka kita pendekatannya kepada siswa itu harus lebih persuasif lagi seperti itu. Kita kalau di coaching itu kan tidak ada perbedaan atau tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dan coaching itu levelnya setara. Jadi kita mungkin memposisikan diri, ada suatu saat tuh memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Mohon maaf kalau kita kan di SMA ya, kami guru SMA itu kadang itu percakapannya itu sebagai temannya. Mungkin jangan terlalu formal seperti itu. Jadi kita pancing-pancing mereka itu dengan pertanyaan-pertanyaan ya selayaknya teman dengan teman seperti itu. Nah, nanti kita pelan-pelan dari temannya juga bisa. Kemudian nanti terus kemarin katanya temanmu kamu gini ya. Enggak Bu, masuk sih. Nanti kita pancing-pancing seperti itu. Terus nanti lama-lama dia akan cerita. Kalau biasanya sih kalau kita guru perempuan nanti ke siswa laki-laki itu agak susah memang Bu untuk pendekatannya. Cuman ya itu tadi kita harus lebih jeli mencari momen yang pas. Jadi mereka itu bisa akhirnya terbuka dengan kita. Ketika mereka terbuka, nah di situ kita dengarkan. Kadang itu memang siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya itu tidak harus kita memberikan solusi.
begitu. Mereka kepingin kita dengarkan saja. Seperti awalnya kita dengarkan. Nah, dari kita dengarkan itu, oh, berarti kan kita bisa biasanya dia begini. Terus kalau kamu gitu itu gimana? Orang tuamu gimana? Teman-temanmu gimana? Kita pancing-pancing saja. Jadi nanti lama-lama mereka akan terbuka sendiri dan akhirnya mereka akan, oh iya ya Bu ya, saya kan mestinya gini ya Bu. Nah itu yang biasa saya sering lakukan seperti itu Bu. Jadi cuman dia mancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dia akan bisa menemukan sendiri solusi yang mereka. Oke, itu dari saya. Terima kasih Bu Zaimah. Mungkin ada tambahan dari Pak Sultan. Silakan. Oke, kalau tadi Brana ya. Oke, tadi Brana bilang pengalamannya Pak gitu. Oh ya, untuk hal coaching pengalaman saya itu saat 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu dilaporin sama salah seorang guru. Kan saya selakunya sebagai wali kelas ya Bapak Ibu ya, wali kelas IPA gitu. Dilaporin, Pak itu loh dua anak itu loh sering kali di pelajaran saya main HP. Sudah saya ingatkan berkali-kali tetap aja. Saya belum manggil itu. Setelah 2 minggu saya panggil satu orang. Saya panggil itu saya ajak ngomong dulu Bu, jadi gitu. Cara belajar kamu kalau di rumah gimana sih? Kamu tidurnya jam berapa? Saya gali itu memang agak lama ya Bapak Ibu ya. Saya gali tentang diri pribadinya dulu gitu loh Bapak Ibu sebelum ke arah situ. Kira-kira kamu kalau di kelas asik nggak dengan pelajaran ini? Wah asik Pak. Kalau pelajaran ini gitu ya. Pelajaran ini itu pada saat itu pelajaran sejarah kan nggak salah. Saya lupa. Geografi. Asik Pak, geografi asik. Loh kira-kira ada masalah enggak, hambatan enggak kamu di situ? Dia ngungkap langsung Bapak Ibu tanpa disadari. Jadi yang dilaporin sama gurunya itu match dengan dia. Iya ya Pak ya, saya itu kalau di pelajaran geografi ini kok main HP. Nah, terus kenapa kamu kok seperti itu? Apa yang jadi dasar kamu bermain HP di situ? Oh iya Pak, lalu gurunya lo pernah ngomong kayak gini. Wes nggak apa-apa kalau sudah ngerjakan tugas main HP nggak apa-apa. Lah saya memegang itu Pak, prinsip itu. Saya itu langsung di dalam hati saya. Nah kok guru ini ngomong gini gitu kan ya. Tapi saya nggak akan membela guru, saya harus membela guru kan karena dia posisinya sama dengan saya kan. Saya nggak boleh mendiskreditkan dia. Terus saya gini. Nah kira-kira kalau seperti itu salah nggak kamu, bener atau salah? Ya salah Pak. Sebenarnya kalau guru seperti itu kan dia mengatakannya pada saat itu selesai semuanya, barangkali saya bisa melakukannya seperti itu. Kalau enggak ya saya harus memperhatikan dong Pak. Nah itu kamu sudah tahu jawabannya, saya gitu kan ya sama si dianya itu. Nah akhirnya dia sadar betul Bu. Jadi efek kesadaran dia itu dia bisa manage dirinya sendiri untuk sadar. Oh iya guruku ngomong ngono, tapi kan setidaknya kalau saya di dalam kelas saya harus menghargai dia kan guru saya gitu loh Bu. Itu loh Bu Ibu. Itu pengalaman yang saya dapat ya. Mungkin hampir sama ya member dengan Bu Fadila itu yang saya rasakan seperti itu. Mungkin Bu Ratna bisa. Jadi jangan langsung nembak. Betul seperti katanya Bu Fadila tadi itu. Kita ajak ngomong dulu bla 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 kesana kemari nggak masalah Bu. Jadi dia sendiri nanti yang akan menjawab. Dia sendiri yang akan bercerita. Ini loh Pak sebenarnya. Nah itu Bu Ratna. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban dari Bu Fadila dan Pak Sultan. Mungkin ada balikan lagi dari Bu Zaimah, monggo Ibu. Kalau misalkan masih ada sesuatu yang ganjil. Sampun cekap matur nuwun. Mantap. Terima kasih Ibu. Ini Bu Faiza masih angkat tangan Bu. Apa ada yang masih disampaikan lagi Bu Faiza? Kayaknya belum diturunkan Pak. Gak capek. Baik, Bapak Ibu. Ini sudah jam 10.38. Apakah masih boleh Pak kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu kita kasih kesempatan lagi? Silakan Pak. Gak apa-apa ya, Bu Sultan dan Bu Dilang ya. Mohon maaf tadi ya, tangannya lupa belum diturunkan. Enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu, apabila masih ada yang mengganjal, ya Ibu. Saya tanya ini untuk link apa? Yang di situ diisi saya dulu ya, nggak bisa ya, Bu, ya, kalau nggak salah. MPS sudah, cuma tempat berbaginya komunitas belajar ya. Iya. Iya Ibu. Ada tempat berbagi praktek baik di pertama itu. Komunitas belajar. Oke, di komunitas belajar antar sekolah ya Bu, karena kita online. Kita pilih. Terus nama satuan komunitas belajarnya itu diisi enggak? Boleh Ibu. MGMP.
Kita kan komunitas belajar MGMP kimia. Nah, mirip-mirip dengan MGMP-nya. Kimia. Ya, begitu enggak apa-apa. Nah, cuma nggak gelem nyimpen Pak Desi. Oh, enggak mau Bu? Nggak mau. Ini ada tulisan jika nama satuan pendidikan atau komunitas belajar tidak terdapat pada pilihan silakan mengetik. Nah, ini Nggih, non sewu itu tadi Ibu nulis dulu secara manual, nanti baru bisa diklik nanti. Oh gitu, saya belum nyoba ngisi soalnya tadi. Terima kasih Bu Zaima. Saya belum sempat. Saya ngisi manual MGMP itu juga bisa. Baru di enter tadi klik. MGMP kimia. Sudah, coba. Kalau sudah selesai disimpan harusnya hilang ya. Tutup aja. Oh sudah Pak ini Pak. Sampun, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ini. Oke, semoga bisa Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi ke dua narasumber hebat kita, monggo masih dipersilakan sama beliaunya, masih berkenan ini untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Sudah tidak ada? Oh, sudah ada Pak Sultan Bu Fadila. Insya Allah sudah cukup nggih kalau tidak ada. Sudah. Alhamdulillah begitu nggih. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kami berharap sih bisa kita agendakan rutin gitu nggih. Setidaknya berapa minggu sekali gitu untuk kita saling berbagi praktek baik. Karena tadi kalau saya lihat masukan dari Bapak Ibu juga seperti itu. Sebisa mungkin kita sering-sering berbagi praktek baik. Karena semakin sering berbagi praktek baik akan memberikan pengalaman-pengalaman berharga bagi kita untuk teman-teman yang lain. Siapa tahu apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa di ATM. Begitu, betul. Harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi di sesi akhir, kita akan ngambil foto bersama gitu nggih, sebagai bentuk dokumentasi. Monggo Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya dulu. Habis itu langsung kita tutup kegiatannya. Ada beberapa yang belum aktif ini. Terus untuk kegiatan ini sudah kami rekam Bapak Ibu, nanti misalnya masih memerlukan untuk beberapa hal, nanti kami share linknya ya, untuk link rekaman kami. Terus untuk link materi, kemudian link apalagi tadi evaluasi akan kami sertakan juga waktu kami mengirimkan link videonya. Baik. Nanti Pak Sultan berkenan nge-share tadi ya Pak ya, link materi dan sebagainya. Ya, nanti saya share di Pak Dasyanto ya Bapak Ibu semuanya ya. Kasihkan ke Pak Das saja Pak Sultan ya. Ya, makanya. Nanti Pak Das akan mentransfer ke kita gitu. Ya, ini kami foto Bapak, tapi masih ada banyak yang off cam, nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa Pak. 1, 2, 3. Seadanya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan webinar pertama kita di Komunitas Belajar berjalan dengan lancar nggih, walaupun mohon maaf tadi ada keterlambatan kita mulai, kemudian keterlambatan kita mengakhiri juga. Kami berharap Bapak Ibu juga bisa mengajak rekan-rekan yang lain kalau kita ada event untuk bergabung bersama agar transformasi pendidikan di Indonesia segera tercapai begitu. Matur nuwun atas kesediaan Bu Fadila dan Pak Sultan sebagai narasumber. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu ke Pak Sultan, Pak Fadila yang telah memberikan ilmu kepada kita hari ini. Begitu dengan saya terima kasih Pak Sultan. Mohon maaf salah penyampaian Bapak Ibu. Terima kasih semua pemateri kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir. Ternyata tidak dari Malang saja Bapak Ibu, dari Bondowoso, dari Sidoarjo, adanya dari Papua berkenan untuk gabung di acara kita. Kami berharap setiap kita berbagi nanti semakin banyak yang gabung sehingga ilmu-ilmu yang kita berikan semakin banyak dan semakin bermanfaat gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.